Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Baik, dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan dengan 3M. Kita awali hari ini pembelajaran tematik tema 7 subtema 1 pembelajaran keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kemudian, lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Pada masa penjajahan, bentuk perlawanan yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata, namun selalu mengalami kegagalan. Nah, sebabnya itu adalah yang pertama karena perjuangan masih bersifat kedaerahan. Kemudian perlawanan tidak dilakukan secara serentak, masih bergantung pada pimpinan. Jika pimpinan tertangkap, maka perlawanan terhenti. Selain itu juga kalah dalam persenjataan. Dan yang terakhir, Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Nah, anak-anak, itulah sebab perjuangan pada masa itu selalu mengalami kegagalan. Anak-anak, tahukah kamu, berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa ya anak-anak, yaitu masa awal atau perkembangan pergerakan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Nah, berikut ini adalah perjuangan pada masa awal pergerakan nasional, yaitu di tahun 1900-an. Pada masa ini, lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indische Partij. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908. Kemudian perjuangan pada masa awal radikal, yaitu pada tahun 1920 sampai dengan 1927-an. Nah, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena mereka, organisasi tersebut, menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal itu antara lain Perhimpunan Indonesia atau PI, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Lalu berikutnya masa perjuangan di masa moderat, yaitu pada tahun 1930-an. Nah, sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif, yaitu bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo, PNI Baru, Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia, dan Gabungan Politik Indonesia. Anak-anak, sekarang coba kalian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, mengapa berbagai bentuk perlawanan terhadap Belanda sering mengalami kegagalan? Nah, siapa yang masih ingat penjelasan yang tadi sudah Bu Guru berikan? Ya, benar. Bentuk perlawanan sering mengalami kegagalan itu dikarenakan perlawanan masih bersifat kedaerahan
tidak dilakukan secara serentak atau bersama, dan juga tidak dilakukan dengan bersatu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimanakah perubahan strategi perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh kaum atau golongan muda terpelajar? Nah, siapa yang masih ingat anak-anak apa strategi perlawanan mereka? Ya, benar sekali, yaitu dengan menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Peristiwa apa yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional? Nah, benar sekali. Yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional itu adalah lahir banyak organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo. Kemudian pertanyaan keempat anak-anak. Coba kalian jelaskan pembagian masa pergerakan nasional ya. Nah, siapa yang masih ingat? Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Guru. Ya, tepat sekali. Masanya dibagi menjadi masa awal pergerakan nasional, masa awal radikal, dan masa moderat. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima. Peristiwa apa yang menjadi latar belakang ditetapkannya Hari Kebangkitan Nasional? Coba kalian jelaskan alasannya ya. Ya, benar sekali. Sebagai organisasi modern pertama, tanggal berdirinya Budi Utomo, yaitu tanggal 20 Mei 1908, ditetapkan pemerintah sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, anak-anak, itulah tadi pertanyaan dan juga jawaban. Kalian bisa catat di buku kalian masing-masing ya. Sejak dirintisnya organisasi yang bersifat nasional, yaitu organisasi Budi Utomo, para pemuda juga tergugah untuk membentuk organisasi-organisasi yang memperjuangkan nasib bangsanya. Semula di Indonesia terdapat bermacam-macam organisasi pemuda. Organisasi-organisasi pemuda itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan, organisasi pemuda yang bersifat nasional, dan organisasi pemuda yang bersifat keagamaan. Untuk menggabungkan semua organisasi kedaerahan menjadi satu kesatuan, mereka lalu mengadakan Kongres Pemuda Indonesia. Nah, anak-anak, berikut ini adalah peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 3 kali ya. Kongres Pemuda Indonesia yang pertama berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926, diikuti oleh semua organisasi pemuda. Namun, Kongres Pemuda Indonesia I belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Anak-anak, Kongres Pemuda Indonesia kedua berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut yaitu di Gedung Indonesia Club, tetapi keseluruhan sidang diselenggarakan di 3 tempat. Pemuda bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk menyusun panitia kongres. Anak-anak, pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia yang kedua mengambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda yang berwatak nasional dalam arti luas. Kemudian yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Nah, itulah hasil dari Kongres Pemuda Indonesia yang kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, isi ikrar Sumpah Pemuda yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan,
bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, itulah isi Ikrar Sumpah Pemuda. Nah, anak-anak, kalian coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, kapan Kongres Pemuda dilaksanakan? Ya, benar sekali. Pelaksanaan Kongres Pemuda itu pertama kali dilakukan pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926. Pertanyaan kedua, di manakah Kongres Pemuda dilaksanakan? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Pelaksanaan Kongres Pemuda itu dilakukan di Gedung Indonesia Club di Jalan Keramat Raya nomor 106. Kemudian, apakah hasil Kongres Pemuda 1? Ya, sayang sekali. Kongres Pemuda 1 belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Berikutnya, apa isi Ikrar Sumpah Pemuda? Siapa yang sudah hafal, anak-anak? Coba kalian tuliskan ya. Nah, yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, apa hasil Kongres Pemuda yang kedua? Ya, yaitu antara lain yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Lalu semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Dan yang terakhir, dihasilkannya Ikrar Sumpah Pemuda. Selanjutnya, yang ketiga, siapakah peserta Kongres Pemuda? Ya, tepat. Seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Anak-anak, tahukah kamu perbedaan antara satu suku dan suku lainnya hanya terletak pada bahasa dan adat istiadatnya serta sistem kekerabatannya? Nah, yang pertama adalah adat istiadat. Setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu, yaitu meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah dijalankan secara turun-temurun dalam suatu suku. Contohnya upacara pembakaran mayat atau ngaben yang dilakukan di Bali. Perbedaan adat istiadat menunjukkan perbedaan kebudayaan yang nampak dari pola perilaku atau gaya hidup. Pola perilaku orang Batak yang suka bicara terus terang sehingga terkesan tegas dan keras sangat berbeda dengan pola perilaku orang Jawa Tengah, khususnya Solo dan Jogja yang suka berbicara hati-hati penuh dengan sindiran secara halus. Perbedaan yang kedua itu dikarenakan bahasa daerah. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu ya. Sebagai contoh, suku Jawa memakai bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Suku-suku bangsa lainnya pun menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Nah, anak-anak, unsur pembeda suku bangsa tadi sudah dijelaskan ya, yaitu berdasarkan yang pertama adalah adat istiadat. Nah, di sini setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu, meliputi upacara adat dan kebiasaan lain yang sudah dijalankan secara turun-temurun. Unsur yang kedua adalah unsur bahasa daerah ya. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Sebagai contoh, suku Jawa memakai bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Begitu juga suku yang lainnya, mereka memiliki bahasa daerahnya masing-masing ya. Lalu yang ketiga, sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah atau garis ibu atau juga kedua-duanya. Nah, anak-anak, itulah tadi unsur pembeda suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik teman-teman semua, untuk hari ini tugasnya adalah mengerjakan halaman 30, 32, dan 35 di buku tematik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.